Selamat pagi, siang, dan malam, Ibu Hayu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok pemateri prinsip bimbingan dan konseling di sekolah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Gresiani Belvin Gamganora, NIM 191414054, dan rekan-rekan saya, Maria Angelina Dede, NIM 191414044, Iis Adelia, NIM 191414060, Altia Berliana, NIM 191414069, dan Sylvia Dwi Saputri, NIM 191414084. Selanjutnya, pemateri pertama akan mempresentasikan pengertian bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, serta program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan untuk membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari. Bimbingan di sini merupakan layanan khusus yang berbeda dengan bidang pendidikan lainnya. Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau layanan di dalam bimbingan, tetapi teknik di sini yaitu teknik inti atau teknik kunci. Dan teknik ini sangat istimewa karena sifatnya yang lentur atau fleksibel dan komprehensif. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan, dan perasaan, serta lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian BK. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, maupun belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pengertian prinsip BK. Prinsip yang berasal dari kata prinsipra yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu yang melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip merupakan hasil perpaduan antara kajian teoretik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan, dan dapat juga dijadikan sebagai perangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu prinsip BK di sekolah. Yang pertama, bimbingan merupakan bantuan kepada individu dalam proses perkembangan. Nah, jadi bimbingan itu merupakan suatu bantuan kepada individu yang sedang mengalami permasalahan dalam proses perkembangan mereka. Nah, yang harus diperhatikan konselor dalam menjalankan fungsi bimbingan ini yaitu harus sadar dan menerima tanggung jawab kepada seseorang yang mana dia menghargai hubungan tersebut. Nah, cara optimalnya dalam membantu individu harus berpengalaman, bersikap, dan membantu perkembangan. Untuk yang kedua yaitu bimbingan
dilakukan oleh satu tangan ahli. Nah, kenapa satu tangan ahli? Karena bimbingan melayani individu yang berbeda-beda atau bisa disebut unik. Nah, oleh karena itu, hal ini memerlukan seorang ahli yang profesional. Yang ketiga yaitu bimbingan berdasarkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak individu dalam mengambil keputusan. Nah, di sini tuh bimbingan itu harus berdasarkan pengakuan dari si individu atau si konsili dalam mengambil keputusan, yaitu permasalahan mana yang ingin ia ceritakan. Nah, di sini masing-masing orang ingin berubah ke arah yang lebih baik dalam tanggung jawabnya, baik pada diri sendiri, masyarakat, maupun kepada Tuhan. Nah, untuk yang keempat yaitu bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada individu dalam menyediakan sejumlah pilihan, rencana, keterangan, dan pengaturan yang bijaksana. Nah, di sini tuh bimbingan itu memberikan pembantuan dengan menyediakan pilihan, rencana, keterangan, dan pengaturan yang sebijaksana mungkin gitu. Nah, jadi dari bimbingan ini dapat membantu peserta didik memahami dan menjelaskan posisi dirinya, rencananya, dalam kehidupan sebagai anggota dari masyarakat. Prinsip BK yang kelima adalah bimbingan tidak bersifat memaksa. Artinya, bimbingan bergantung kepada kemauan daripada konseli untuk merubah ke arah yang lebih baik. Misalnya, seorang konseli dan konselor sedang melakukan bimbingan. Konseli menceritakan permasalahannya. Lalu, seorang konselor memberikan arahan dan motivasi kepada seorang konseli. Hingga pada akhirnya konseli yang akan memutuskan apakah arahan dan motivasi tersebut dapat diterima dengan baik atau tidak. Jika konseli menolak, maka seorang konselor tidak dapat memaksa konseli untuk melakukan arahan atau motivasi dari konselor itu. Yang keenam, bimbingan merupakan proses pendidikan yang bersifat bertahap ke arah berikutnya yang lebih maju. Artinya, mulai dari kita kecil atau dari kita di taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kita masih mendapatkan sebuah bimbingan. Bertahap di sini maksudnya seperti apa? Misalnya, waktu kita masih kecil atau kita di taman kanak-kanak, sebuah bimbingan yang diberikan sangat sederhana oleh guru kita. Kemudian dari bimbingan yang sederhana itu, kita mulai beranjak ke sekolah dasar, ke sekolah menengah, sampai ke perguruan tinggi. Bimbingan-bimbingan tersebut dapat menjadikan kita pribadi atau manusia yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Yang ketujuh, bimbingan merupakan pelajaran yang luas bagi individu dalam kehidupan sosialnya. Artinya, seperti yang sudah dijelaskan tadi pada bagian yang keenam, bahwa bimbingan telah menjadikan kita pribadi yang dapat menyelesaikan permasalahan kita sendiri atau mandiri. Sehingga dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut dapat menjadikan kita atau dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga pada kehidupan sosial kita dapat memposisikan diri atau beradaptasi dengan orang-orang di sekitar karena kita sudah mendapatkan bimbingan yang baik. Sehingga orang-orang di sekitar dapat menerima kita dengan baik pula. Yang kedelapan, bimbingan berfungsi jika semua personel pendidikan seperti konselor, kepala sekolah, guru, penasihat akademik, orang tua, dan staf lainnya aktif menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan tingkatan kompetensi mereka. Jadi, sebuah bimbingan dapat berjalan jika orang-orang atau konselor-konselor yang berperan dalam proses bimbingan itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Jika tugas mereka tidak berjalan dengan baik, maka sebuah bimbingan tidak akan dapat terlaksana dengan baik pula. Sehingga konseli-konseli yang sangat membutuhkan bimbingan ini akan terarah ke hal yang negatif. Yang kesembilan, bimbingan yang disediakan adalah untuk membantu peserta didik untuk menjalani kenyataan hidupnya yang terbaik. Artinya, bimbingan di sini mencoba memberikan perbaikan kepada peserta didik dalam memahami, menerima diri, dan lingkungannya. Karena tidak semua peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan dan permasalahan-permasalahan yang silih berganti dalam hidupnya. Yang ke-10, bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan
yang diberikan secara individual dan sosial. Artinya, bimbingan memberikan atau mengajarkan bagaimana cara seorang konseli menyelesaikan permasalahan individu yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan pribadinya sendiri, dan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau permasalahannya dengan teman sebayanya. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai poin terakhir, yaitu penerapan prinsip BK di sekolah. Nah, penerapan prinsip BK di sekolah sendiri ada 4 poin. Yang pertama, ada penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang tahu dan mau bekerja. Artinya, jika konselor tidak memiliki keinginan untuk bekerja, maka ia juga tidak akan bisa menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Dan keprofesionalan tidak hanya diukur dari sertifikat saja, namun juga diukur dari sikap konselor dalam melakukan pemberian layanan kepada siswa. Untuk yang kedua, ada memiliki program nyata dan dapat dilaksanakan. Bimbingan dan konseling memberikan dampak atau pengaruh terhadap siswa. Karena dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah sendiri sangat bermanfaat untuk membuat pelaksanaan pembelajaran lebih lancar dan menghasilkan sumber daya manusia yang jauh lebih baik. Maka dari itu, konselor harus memiliki program nyata dan dapat dilaksanakan. Karena itu dapat berpengaruh penting terhadap siswa maupun sekolah sendiri. Untuk poin yang ketiga, ada sadar akan profesinya, mampu menerjemahkannya ke dalam program dan hubungan dengan sejawat atau personal sekolah lainnya. Jadi, seorang konselor harus sadar akan profesinya dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungannya dengan personal sekolah yang lain, misalnya guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Untuk poin yang terakhir atau yang keempat, ada memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah dan mampu bekerja sama serta membina hubungannya harmonis, dinamis dengan kepala sekolah. Karena jika konselor memiliki hubungan yang baik dan saling menghargai dengan kepala sekolah, maka ia akan memiliki kesempatan yang baik pula untuk menegakkan citra bimbingan dan konseling profesionalnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.